Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dari mana aja? Sukabumi. Ya, jauh amat. Emang acara apa? Hah? The Power of Ramadan 3. Yeah. Orang kampung sini ada nih. Mana dia? Yeah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Kalau nabung 1.000 sehari, setahun berapa duit? Berapa? 365.000. Banyak apa dikit tuh? Kalau 10 tahun berapa? Ya mikir dong, mikir. Jangan banyak. Banyak. 360.000 setahun. Kalau 10 tahun 3.650.000 ya. Umurnya berapa sekarang? 16. Berarti kalau nabung 1.000 sehari, umur 26, punya duit berapa? 3,6 juta ya? Bisa nggak buat beli mobil? DP. Sekarang tahun berapa? Sekarang aja DP-nya nggak dapat segitu. Bagaimana nanti 2024? Kalau 20 tahun jadi berapa? Ini pada sekolah kan ya? Kalau 10 tahun 3,6. Kalau 20 tahun berapa? 7 juta. Ya 7 juta deh ya. Nah. Terus kalau 50 tahun berapa? Mana ini ya pada sekolah mana? Berapa? 20 jutaan. 3 kali 5 deh, 15 deh. Boleh ditawar lah. Terus kalau udah banyak duitnya mau diapain? Naik haji. Naik haji ngumpulin 1.000 sehari. 50 tahun 25 juta. Cukup tuh. Umroh juga cukup tuh. 25 tahun yang akan datang 25 juta cukup tuh. 50 tahun yang akan datang tuh. Sekarang aja orang umroh. Sekarang nih kalau nggak punya duit 25 juta nggak bisa. Hari ini Pak udah nggak ada hotel yang jelek, nggak ada. Ada yang jauh banget. Sekarang ini orang kalau Tuhannya duit makin susah. Umroh itu kan perbuatan baik ya, ibadah toh. Tapi kalau salah Tuhannya duit, wah makin susah dia. Jadinya umroh cuma buat orang kaya doang. Benar nggak umroh cuma buat orang kaya doang? Enggak, umroh buat semua yang percaya bahwa Allah bisa berangkatin dia. Bukan cuma buat yang punya duit. Nyatanya orang yang benar-benar miskin juga banyak yang berangkat. Nah sekarang kan udah pada dihancurin tuh. Hotel-hotel di Mekah dihancur-hancurin. 1.500 hotel dihancurin tuh Pak. Iya karena Saudi ini lagi bikin komplek baru gitu kan. Siapa yang terakhir pernah ke Mekah? Kapan yang ada nggak orang sini?
yang ke Mekah 1 tahun terakhir ada? Nah, tahun berapa Ji pergi? April kemarin. Ya, udah nggak ada yang jelek tuh hotel kan? Udah bagus semua. Kenapa ya? Karena Saudi lagi pengen bangun Masjidil Haram udah kayak apa tahu. Satu sisi bagus ya, tapi satu sisi lagi kalau ada yang pernah berangkat 10 tahun yang lalu, kayaknya malah kangen 10 tahunan yang lalu gitu. Malah kalau ada yang berangkat 20 tahun yang lalu, pasti lebih sepakat sama saya. Kayaknya lebih enak dulu. Tapi buat yang belum berangkat sama sekali, nggak tahu juga kayak apa. Gampang kalau mau tahu mah ya, buka YouTube aja. Pelototin tiap hari. Insya Allah berangkat. 1.000 sehari, 50 tahun 25 juta. Sekarang aja nggak cukup tuh. Cukup nggak pergi umroh 25 juta sekarang? Nggak cukup. Oleh-olehnya 5 juta. 30 juta berarti. Iya. Saya naikin deh. Sehari jangan 1.000. Sehari 10.000. Nah kalau 10.000 lumayan nih. 10.000 kali setahun berapa ya? Yang tadi aja nggak kejawab. Bagaimana sekarang 0 tambah banyak? Ayo berapa ya? 10.000 dikali 365 berapa ya? 3.650 ya. Kalau 10 tahun semua mikir dong. Semua mikir, semua nyaut. Ya, yang gak nyaut didoain mulutnya rapet selama-lamanya. 10.000 dikali 365 hari berapa ya? Ada yang gak mau disumpahin jadi mangap aja gini. 3.650. Berarti kalau 10 tahun 36.500.000. Kalau 50 tahun 180 jutaan deh. Masih nggak cukup tuh buat beli mobil Kijang baru. 50 tahun yang akan datang masih ada nggak Kijang baru? Udah nggak ada. Hutannya udah nggak ada. Sekarang aja udah jarang Kijang. Cuman ada di Istana Bogor doang. Apalagi 50 tahun yang akan datang. Kalau manusia tidak peduli terhadap alam, konservasi alam, udah nggak bakalan ada kijang-kijang baru. Ustaz ngomongin kijang mobil apa kijang binatang? 10.000 capek amat ya. 50 tahun jadinya cuma 180 juta. Ya Allah. Iya. Saya naikin deh. Nabungnya 100.000 sehari. Rp100.000 sehari. Makin susah lagi nih ngitungnya. Pertama nolnya tambah banyak. Kedua gak kebayang Ustaz. Bisa nabung 100.000 sehari. Padahal Insya Allah kita bisa nabung lebih daripada itu. Kalau sedekah cepek bisa nggak cepek? 100 perak rupiah bisa. Nah, kalau di dunia 100 perak dikali 365 hari berapa? Mau 3 juta. 100 perak dikali 365. Capek banget jalan nih ya. Cepet. Jadinya berapa? 36.500, ampun. Tapi di sisi Allah cepet itu gede banget. 100 tuh ente kali dulu
1.000. Jadi berapa? 100.000. 100.000 dikali 365. Berapa? 36 juta 100.000. Nabung cepet doang tuh di sisi Allah sama dengan 36.500.000. Bener nggak? Nggak bener. Lipatannya hanya Allah yang tahu. Lipatannya hanya Allah yang tahu. Contoh, ketika orang sedekah 5.000 perak jadi nasi bungkus, kalau sedekah dikali berapa? Dikali 10. Bener tuh. Nah, nggak apa-apa deh, anggap aja dikali 10. Padahal nggak bener kan? Sedekah itu digantinya berlipat-lipat, paling sedikitnya 10 gitu. Bisa diganti 700 kan? Bisa diganti tidak terhingga kan? Bisa juga diganti dengan yang lain kan? Dan hebatnya sedekah ini terus-terusan. Dia beranak, terus beranak. Contoh tadi, orang ngasih nasi bungkus goceng 5.000. 5.000 tuh udah pakai macam-macam tuh, udah pakai ayam, pakai telur, bener nggak? Nggak percaya loh. 5.000 nih pakai ayam, pakai telur, pakai toge, pakai irisan bawang, pakai kuahnya, pakai bihun. Jadi soto ayam. Lah, jadi orang mesti kreatif ya kan. 5.000 supaya bisa ngasih berwarna gimana? Jangan beli di warung. Bikin soto aja. Ayam dapet ya kan, ayam suwir. Telur potong yang satu potong ya potong 10 dah. Telur satu nih belah 2. Belah 2 lagi. Belah lagi. Jadi dibagi berapa itu? 8 ya. Ya kan lumayan tuh ya. Nah kata orang berarti dikali 10. Enggak. Kita ngasih nih makan orang miskin 5.000. Jadi itu yang namanya nasi bungkus. Benarkah cuman punya pahala senilai kira-kira 50.000? Enggak. Langkahnya dia menuju si orang miskin dihitung. Betul nggak? Makanya jangan nyari orang miskin yang dekat. Orang sini sedekahnya sama orang miskin Sukabumi. Terus jalan kaki. Itu sedekahnya dihitung. Satu. Kakinya tuh dihitung. Terus si orang miskin ini gegara dia makan, akhirnya dia kuat sholat fardu di ke masjid. Pahala siapa itu? Pahala yang ngasih makan, nambah lagi pahalanya. Jadi secara hitung-hitungan kalau di sisi Allah nggak sama dengan kita ngitung awal tadi. Kalau kita cuma nabung nih, ya di celengan, maka berlaku hitung-hitungan manusia tadi cuma segitu. Lo nabung cepet 365 hari, ya cuman berapa tadi? 36.500. Kalau nabungnya 1.000, 365.000. Kalau nabungnya 10.000, 3.650. Lah kalau nabungnya 100.000, berapa tadi? Satu tahun aja berapa kalau 100.000? 36 juta. 180 juta jadinya. Kalau berapa tahun tadi? 50 tahun. Nabung 1 juta lagi dah sehari. Amin ya. Nggak mau saya mah. Nggak cukup tetap. 1 juta sehari cukup nggak? Enggak. Saya pengen punya anak miskin, anak yatim, anak duafa, pengen punya fakir miskin, pengen punya janda-janda tua, pengen punya masjid yang banyak. Jadi saya mau butuhnya sehari
Paling enggak 10 miliar lah. Lah udah kekabul. Udah kekabul. Makanya jangan bercanda memimpi. Udah kekabul. Kita saban tahun bagian duit 200 miliar. Lah kalau 200 miliar kan berarti sehari bangsa goceng, masa 5 miliar itu. 4.000 rumah tahfiz seluruh Indonesia. Itu 200 miliar kira-kira yang tercatat. Yang tidak tercatat, yang orang bergerak atas seruan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berapa duit? Saya bilang sama Allah pengen bagi-bagi duit triliunan tiap tahun. Kekabul sama Allah. Ini kalau saya ceramah nih di TV nih, Indonesia, sono lagi keluar dari rumah masing-masing, keluar gitu. Kan saya suka ceramah begitu tuh. Gigi, cari orang miskin gih, pada sedekah sono, nggak usah banyak-banyak, 10.000 aja. 8 yang nonton 10 juta orang Ji, 10%-nya aja, sejuta aja. Sejuta kalau kasih 10.000, gue udah sedekah 10 miliar. Mau enak gak jadi Yusuf Mansur? Iya berdoa aja. Yang bikin ente kecil, ente gak punya doa dan gak punya mimpi. Sejuta, wow. Mustahil. Ya udah mustahil selama-lamanya. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan dah saya bisa ngeberangkatin ratusan orang nih. Saban bulan, bukan saban tahun, saban bulan. Alhamdulillah kesampaian. Saya punya travel. Orang pada daftar lewat travel saya. Lah sama nggak? Lah sama. Coba ente doa sama Allah. Ya Allah, pengen punya mobil. Terus pagi siang sore malam berdoa begitu terus. Ntar ada tetangga yang pulang kampung, terus dia titipin mobilnya. Terserah aja kan, cara Allah ngabulin kan nggak ada yang tahu caranya bagaimana. Pengen punya anak nggak punya, doa aja pengen punya anak, doa terus. Ada tetangga mati orang tuanya dua-duanya. Selamat bayinya. Orang kampung milih itu. Milih dia sebagai orang yang ngerawatin tuh anak. Punya juga tuh anak. Makanya kalau doa itu yang sempurna. Saya pengen punya mobil sendiri yang ada BPKB-nya, Kijang warna hitam tahun 2014. Nggak pakai ngutang gitu doanya. Kalau enggak dikabulin tapi titipan orang gitu. Punya mertua. Iya nggak apa-apa. Ya Allah saya pengen anak keturunan dari rahim sendiri. Kalau enggak laki kawin lagi. Terus punya anak dari dia. Dikabul kan? Kabul cuma dari rahim yang lain. Kembali lagi. Ustadz ngomongin apaan sih? Ini anak-anak masih pada muda ya toh? Umur di bawah 20-30 kan? Hampir karena jadi mentor kan? Kalau anak yang ngikut pesantren kilat, ya insya Allah gosong dah ya. Disamper ke petir. Kan masih 20 tahun ke bawah toh? Jangan nabung duit. Nabung duit nggak bakal bisa beli apa-apa. Biar kata nih anak muda nabung 1 juta sehari, coba itu. 1 juta sehari paling berapa? 30 juta. Setahun berapa? 365 juta. Bisa beli tanah di BSD. Bisa beli tanah BSD 365 juta. Ke satu susah nggak ada yang jual. Lah nggak ada yang jual sekarang mah kecuali udah bentuk perumahan. Ya nggak? Nah sekarang semeter udah berapa? Semeter bangsa 5 juta mah jadi, betul nggak? Lah 100 meter aja berapa? 500 juta, masih kurang loh. Buat bangun sekarang, bangun nggak kena 2 juta sekarang Ji. Bangun tuh semeter sekarang nih kalau mau enak, mau bagus, bangsa 4 juta, betul nggak? Sama finishing, furnishing kali 5 juta. Lah 5 juta kalau 100 meter, 500 juta lagi aja bangunan. Nggak cukup. Makanya jangan nabung duit. Nabung amal. Kalau nabung amal nih,
Coba bisa nggak ngitung ada berapa pohon ya di perumahan yang enak ini? Saya ngiri banget yang mau di perumahan. Ya Allah, main pindah kemari rasanya. Atau pohon yang gue pindahin. Iya enak banget nih. Aduh, jadi orang sini kalau nggak bersyukur ya Allah. Ini perumahan, enak-enaknya perumahan. Sekedar Sukabumi, Bogor aja belum tentu kayak begini loh. Belum tentu. Gue udah blok balik ke sono, udah habis juga. Nah kalau di sono iya kali, Jampong Surade ya. Ya kalau di sono mungkin dah. Kalau bahasa kayak Bogor kota, Allah, angkot melulu. Sukabumi hampir sama. Kalau bukan daerah yang kampung-kampung banget, nggak ada begini loh. Jangan coba lihat. Ya Allah, itu jalanan, subhanallah, pohon gede-gede. Pengen turun, pengen foto di situ kayak. Kayak di kebun raya. Jangan nabung nabunglah amal. Nih, siapa yang bisa ngitungin pohon-pohon di perumahan ini? Ada nggak yang bisa ngitungin? Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu setengah jam buat ngitung pohon di perumahan ini. Ya, mau? Kenapa nggak mau? Keisengan nemat itu ya. Padahal tuh ya ente ngomong begini doang nih, subhanallah, cus jadi satu pohon di sorga. Subhanallah doang tuh, subhanallah, wush jadi satu pohon. Nggak pakai numbu pelan-pelan lagi, langsung gede segede-gedenya pohon. Satu subhanallah. Dan bisa tergantung pesanan. Lah ya kalau hadisnya kan pohon korma. Nah kita pengen pohon cabe ya nggak? Di sorga pengen ngeliat pohon dongdong gimana sih rasanya? Dongdong sorga bagaimana? Ada nggak di sorga pohon kedongdong? Ada nggak di sorga pohon durian? Ada nggak di sorga pohon jengkol? Pohon jengkol tuh mantap itu. Ini kalau ibu-ibu mau pasti pernah ngeliat pohon jengkol dong ya di kampungnya nggak? Sekarang sih udah nggak ada deh. Ada nggak? Ada. Oh hebat di perumahan. Saya kangen loh sama BSD zaman dulu. Saya tuh dulu KKN di sini tahun 97. Ya Allah, 97 aja udah enak banget. Waktu itu pas lagi pembebasan tuh. Tapi saya bilang ini kampung enak banget ya. Makin kemari makin habis. Mall mulu dibangun. Benci banget nih saya keadaan begini. Iya orang pada serakah. Saya waktu mau pergi umroh kapan itu ya di kampung saya mesen tuh sama orang namanya Haji Ajun. Haji Ajun, ini pohon kecapi jangan ditebang Saya cinta pohon bu. Saya cinta pohon karena itu saya bikin gerakan-gerakan kan kayak pemerintah gitu. Saya buka 1 juta hektar sawah. Saya buka tuh di Kadu Dampit. Sawah berapa hektar itu. Saya dorong Indonesia bersedekah 100.000. Ayo ya, kita buka sawah. Kita selamatin sawah, jangan sampai diambil orang-orang melulu nih. Serakah banget sih. Sekarang sampai ke Pandeglang tuh disebutnya BSD. Gua bingung. Zaman dulu namanya yang namanya Pandeglang ya Pandeglang gitu kan ya. Sekarang Allah. Timur Jakarta, selatan Jakarta. Kirain di mana gitu selatan Jakarta. Nggak tahu BSD itu selatan Jakarta. Padahal kan BSD ya BSD kan bukan selatan Jakarta gitu. Bintaro ya Bintaro gitu bukan selatan Jakarta. Saya cinta pohon. Saya bikin gerakan nanam pohon. Zaman dulu saya nerima murid, syaratnya diantara selain duit, syaratnya apa ya? Bawa pohon yang berbeda, kira-kira 5-10 jenis pohon. Terus bawa ayam. Ayam laki, ayam perempuan. Nggak boleh ayam-ayaman. Cabai-cabean, terong-terongan gak boleh. Mesti ayam beneran. Terus bawa kambing sepasang. Zaman dulu gitu pak saya. Pertama biar orang pada nyari lagi bibit-bibit yang begituan. Susah loh sekarang nyari bibit buah. Kita mesti beli sekarang. Zaman dulu kan kita bikin sendiri ya. Bikin sendiri dari mulai biji kita. Apa? Iya
kita jemur sampai dia keluar, dia punya urat, kemudian kita semai sampai kemudian jadi. Sampai lambang pramuka aja kan bukan kelapa jadi kan. Di pohon di sorga itu nanti ya, ada misalkan di surah Muhammad ya. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anhar mimma'in ghairi asid wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anhar min khamril ladzati lisyaribin. Yang keempat wa anharun min asalin musaffa. Nah, habis terusan itu walahum fiha min kulli thamarat. Dan di dalam surga ada semua jenis pohon yang ada di dunia. Ya, saya pernah nanya tuh sama jemaah di At-Twitteriyah. Woi, di surga ada pohon durian enggak? Pada ketawa. Emang ada pohon durian di surga? Ya, segala macam pohon ada. Dan Allah akan sesuaikan kira-kira begitu. Nah, kalau kita orang ini, orang Indonesia, pohonnya banyak tuh. Pohon durian, rambutan, semangka. Semangka begini apa begini? Ayo mana? Orang kota mana? Semangka begini, jangan salah. Durian, rambutan, semangka gini juga. Mana ada? Tapi ada juga sih. Kalau dia nanamnya ke atas bisa juga. Dia bikinin sama dia enggak? Dia bikin sama dia rambatannya, terus bertingkat dia tanamannya ya ke atas juga. Zaman sekarang teknologi Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nah, ketika kita nyebut subhanallah saja, itu namanya udah nanam tuh, udah nabung kan? Nabung ke satu kalimat. Itu pohonnya segede-gedenya pohon. Pokoknya begitu ente pulang kampung nanti, ente ngeliat tuh. Insya Allah nih pohon banyak amat. Kok di padang mahsyar begini ada pohon begini, saya pengen nanam gitu. Terus malaikat yang mengiringi kita, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'ikun wa syahid, ada di surah Qaf. Ya, ada di surah Qaf. Dan kita nanti akan datang bersama malaikat pengiring yang pada ngejelasin tentang kondisi dan situasi gitu. Bersyukur nih kalau yang nganter bangsa malaikat baik-baik punya. Kalau bangsa yang nganter malaikat jahat-jahatnya nanti ditendang-tendangin, cepat jalan. Jangan sampai ya enggak. Ya, mudah-mudahan jadi anak-anak yang tidak pernah ngelihat yang porno-porno. Ya, hati-hati lo. Lo nanti ente sering lihat yang porno, itu ente diseret sambil ditancap matanya tuh, jebret gitu. Diseret begini loh. Hati-hati jadi anak muda. Gitu juga anak tua juga hati-hati. Ya. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Nanti kita akan datang bersama malaikat pengantar kanan dan kiri yang menjelaskan nanti tentang apa-apa yang kita lihat. Kita lihat lagi gunung-gunung gitu, gede-gede, besar-besar. Kita lihat, terus kita nanya lagi sama malaikat, kalau ini gunung apaan? Gitu. Terus malaikat bilang, ketika di dunia kamu sering doa kan? Iya. Ada yang dikabulin nggak? Oh, dikit banget yang dikabulin. Nah, yang nggak dikabulin ini jadi gunung-gunung itu. Oh, jadi yang nggak dikabulin jadi gunung-gunung itu. Iya. Terus buat apa ini gunung-gunung? Siap untuk ditimbang. Bikin berat nanti amal soleh kalian semua yang kurang-kurang gitu. Sampai yang pada dikabulin ketika di dunia, ya Allah, lapar, pengen nasi goreng, datang. Ya Allah aus, datang. Ya Allah pengen kerja, kerja. Ya Allah pengen jodoh, jodoh. Nanti mereka-mereka itu pada ngiri, pada nyesel sama yang gak dikabulin doanya. Buat ente enak yang gak dikabul-kabul ya doanya. Gunungnya banyak lah. Kenikmatan mana yang lebih nikmat daripada kenikmatan nanti di hari akhir ya kan? Pasti kenikmatan di hari akhir toh. Subhanallah. Lah, ada orang nabung doa, dia doa terus nabung doa, bukan nabung duit. Nabung duit nggak jadi apa-apa. 1 juta sehari, 30 juta cuma. Setahun 360 juta. Iya kalau selamat loh. Ya, kalau hari ke-301 lu didatengin perampok gimana? Lu dikenal sebagai orang yang duitnya lagi banyak, didatengin sama perampok, malah lu mati.
Begitu lo mati, bini kawin lagi. Ya malah jadi punya laki yang baru. Nggak benar. Kita bangun nih rumah gede-gede, kita punya banyak harta, kalau nggak dipakai di tempat yang benar, anak jadi pada bunuh-bunuhan, anak jadi pada ribut. Berapa banyak hari ini orang-orang yang bercerai-berai keluarganya gara-gara warisan. Itu tuh orang tua di alam kubur pada nangis, nyesel nyari duitnya jago. Nyesel Pak, demi Allah itu Pak. Kalau tahu begini nih ya Allah. Begitu disebut di dalam surah An-Naba. Ya toh? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mendingan gue jadi orang miskin dah daripada begitu. Lihat tuh, yuk, anak-anak saya pada bunuh-bunuhan. Yang satu menjarain adeknya, adek menjarain abangnya. Begitu keluar gantian penjarain lagi, banding terus. Banding gak cukup, dor-doran dia. Beneran, bersyukur nih yang lahir pada miskin. Nggak percaya, Ustaz, apa? Ribut juga tetap. Kaya ribut, miskin ribut. Nabung apa lagi? Nabung sholat duha. Ya Allah. Kalau kita sholat duha ya enggak? Lebih dari 6 rakaat istana dibangunin. Subhanallah. Kalau kita mampu nih sholat 12 rakaat nih, sholat duha, Thintai asyrata rakaat. Kalau kita bisa sholat duha 12 rakaat, Allah akan bangunin di sorga kita, baitan fil jannah, rumah di sorga. Ente nabung itu masih muda, bikin kartu nama, owner property, alamat sorga, paradise, heaven, jannah, bikin 3 bahasa tuh kartu nama. Iya nggak apa-apa juga, saya pengusaha nih. Di mana nih? Di sorga. Kan nunggu gue mati. Ya nggak apa-apa, yang semua orang bakal mati. Emang lu kata yang punya Agung Sedayu, punya Agung Podomoro, mati bakal bawa perumahannya semua. Yang pada punya perumahan Bintaro, perumahan BSD, yang pada punya perumahan Ciputra sama semuanya, emang mati pada semuanya bawa amal solehnya mereka atau bawa propertinya mereka? Amal soleh. Kalau dia muslim, dia mukmin, dia beriman, dapat pahala siapa? Dapat pahala orang yang pada kerja sama dia punya perumahan. Ya dapat juga Pak pahalanya, kan orang bikin perumahan kan pahalanya gede. Gede lu bikin perumahan pahalanya. Kalau dia muslim, dia pasti bangunin masjid, ya kan? Kenapa dia bisa bangunin masjid? Ya karena ada keuntungan dari perumahan yang dia bangun. Tapi itu kalau dia muslim, kalau dia mukmin. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun. Kalau dia itu beriman, beramal soleh, amalnya nyampe terus ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak mukmin, enggak muslim, gimana? Ya, babakasnya di dunia aja. Ya Allah, bapak mati ya. Padahal amalnya banyak, gara-gara bapak saya bisa sekolah, anak saya bisa kuliah, gara-gara bapak saya bisa punya rumah. Kesebut tetap. Tapi ya udah berhenti. Seperti orang sedekah, kalau orang non muslim sedekah, ya, bakalan berwujud nggak? Bakalan ada nggak pahalanya, kebaikan ada nggak? Ada, tapi di dunia nggak nyampe terus ke hari akhir. Kalau kita enggak, kita terus sampai hari akhir. Lah kalau kita nabung tuh 12 rakaat. Ya, begitu istirahat kuliah, jam istirahat sekolah, langsung hajar sholat duha, jeder. 365 hari lu duha 12 rakaat tiap hari, berarti lu punya 365 rumah. Datang ke paman, assalamualaikum bibi, assalamualaikum wa, waalaikumsalam. Wa, saya punya rumah 2 buat wa ya. Rumah di mana lo?
Masih sekolah udah punya rumah, laganya. Enggak, tadi saya udah sholat 12 rakaat, Wak. Kemarin juga udah sholat 12 rakaat. Nah, saya udah pakein buat orang tua saya udah. Buat bapak ibu saya udah. Buat kakak sama adik-adik saya udah. Nah, ini sholat duha yang ke-6. 12 rakaat. Yang sekarang buat Wak. Boleh aja dia nolak, boleh aja dia bilang, gua kirain rumah beneran. Boleh aja, tapi nanti di hari akhir dia akan menerima betul-betul. Nggak percaya. Apalagi orang tua kita sendiri yang ngelahirin kita, apalagi guru kita yang ngajarin kita. Ente sebut kali kayak begitu. Nanti begitu di hari akhir, ja'at kullu nafsin ma'ahasa ikun wa syahid. Datang nih malaikat ya. Datang malaikat-malaikat yang mengiringi dan menyaksikan. Lalu si paman dikasih tahu, wahai orang tua. Iya malaikat, bagaimana? Itu kamu lihat ada rumah di situ. Iya. Coba lihat ada tulisannya tuh. Coba lihat tulisannya. Dilihat tulisannya. Buat Haji Subakir. Lah, nama saya ini. Kok saya bisa dapat ini? Diputar tuh sama malaikat tuh, peristiwa sekian belas tahun yang lalu sebelum dia meninggal dunia. Ternyata ada ponakan yang datang silaturahim. Lalu ngomong, Wak, saya bagi rumah ya Wak. Buat Wak. Gimana? Di sorga. Lu nyumpahin gue mati. Sekarang itu dia rumahnya. Allah, jadi beneran nih. Lah beneran. Ente nabung di tabungan. Ente nabung di bank, duit siapa? Tetap duit ente kan. Lah begitu juga amal soleh, pasti ente dapet lah. Tapi jangan nabung dulu. Nabung nih adik-adik perempuan, masya Allah, pada pakai jilbab semua, rapi nutup aurat semua. Itu 24 jam tuh ibadah. Orang lain yang buka kerudung, yang buka dia aurat, dia dosa 24 jam. Lah situ nih nak sama dengan nabung amal nih. Nih yang laki-laki pada mau dapat pahala jilbab lu pakai aja. Bener loh. Kan nggak sadar tuh ya pakai jilbab ya. Itu kan amal soleh. Pakai kerudung ya boy ya. Tadi sempurnain ya. Nah, sebab apa? Sebab orang yang pakai kerudung, selama dia pakai kerudung, maka selama itu pula lah dia ngalirin terus pahala terus gitu. Nah sebaliknya yang buka, ya selama dia buka, selama itu pula dia terus bikin dosa. Tak mendingan ditutup ya. Insya Allah. Yang udah didoain supaya istiqomah. Yang belum kita doain mudah-mudahan bisa kemudian memakai. Nabung duit, hitung lagi. 100 perak sehari. Jadi berapa? Setahun? Ini ada tugas nih. Ada tugas. Tugasnya tulis apa yang menjadi ceramah saya. Ya, sebisanya, senyangkutnya. Cuma nulis ngucap subhanallah jadi pohon korma, nggak apa-apa juga. Pokoknya tulis aja, ya. Yang nggak nulis jangan boleh pulang dari sini. Suruh lebaran di bawah pohon asem. Ya tulis ya. Habis tulis, terus kalian punya Facebook kan? Nah, kirim ke Facebook masing-masing. Jadilah Yusuf Mansur. Ya, yang mendakwahkan dakwahnya laginya Yusuf Mansur. Kalau ente pada dakwah, tahu nggak lo? Gue dengar Ustadz Yusuf tuh ya ngucap subhanallah aja di pohon, beneran. Rawahu Yusuf Mansur. Terus orang nih baca, begitu baca orang subhanallah. Bukan cuman dia tuh yang dapat pohonnya, tapi situ juga dapat pohonnya. Makanya jadi Yusuf Mansur ya, enak. Wirda salam aulia. Dia nggak mau jadi ustazah, nggak mau jadi guru, nggak mau jadi ulama. Nggak mau. Pusing. Keluar melulu, pusing. Saya bilang masih kakak bisa nggak baca salawat 1 kali dalam 1 hari? Bisa dong. Coba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Kakak baca 10 kali? Bisa. 100 kali? Bisa. 1000 kali? 10.000 kali? 100.000 kali? Nggak mungkin.
Langsung bilang tuh nggak mungkin. Kalau 1.000.000 kali gimana kak? Nah, kak jadi papa. Jadi papa. Ayo semuanya ikutin saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo baca 10 kali dalam hati saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali. Allah. 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 Ya. Ente baca cuma 10 lah. 11 sama yang tadi kan. Kalau saya gimana pahalanya? Kalau saya nih pahalanya, lu ada berapa nih? Ada berapa nih? Kurang lebih 100 deh, hitung aja 100 deh ya. Kalau 100 kali 10 berapa? 10.000 kali, enteng banget. Cuman ngomong begitu 10.000 kali salawat. Allah Akbar. Subhan, enak banget jadi ustaz. Lah sekarang ente bayangin, aneh ngomong di TV. Aneh sering ngomong begitu kan? Ayo ya pemirsa, kita doa dulu. Sebelum doa nih ya, kita baca 10 kali salawat. Allahu Akbar. Yang nonton 1.000.000, 10 juta kita baca. Kalau nggak jadi ustadz, nggak bisa. Makanya saya mah ya, udah nggak mikirin bayaran. Lo mau bayar gua alhamdulillah. Lo nggak mau bayar gua nggak pikir. Cuman gua catat nih. Wah kacau nih. Nggak mikir pak, karena hadiah dari Allah udah lebih daripada sekedar bayaran dari panitia. Ya Allah, coba ya, ada satu orang nih, misalkan, gue suruh dia baca 1.000.000 salawat, gimana ceritanya? Nggak bakal ada yang mampu kan? Tapi gegara saya ada di TV, saya suruh orang baca salawat, 1.000.000 orang baca salawat, 10 juta. Allah. Belum kalau saya ngajarin Quran, ya salam. Kalau saya suruh sedekah, Allah, udahlah. Masukin cita-cita jadi ustaz. Masukin cita-cita jadi ustazah. Bukan karena pengen menang kontes, bukan karena pengen diundang maulid, tak dapat berkat. Bukan pengen kemudian dapat bayaran, enggak. Nih dasarnya ini. Begitu wirda denger, akhirnya wirda semangat. Siap. Iya pak. Kalau gitu mah, kakak mau jadi ustazah aja dah. Jangan cuma jadi ustazah doang, tetap jadi pengusaha, tapi selipin jadi ustaz juga. Jadi pengusaha jadi ustazah juga. Buka warung jadi ustazah juga. Buka warung boleh kan jadi ustazah kan? Ketika ada orang kemudian belanja ya kan, terus kita godain yang belanja, udah sholat duha belum? Gitu. Belum po, nih aja masih pakai daster begini. Ya udah ntar lu mandi. Habis mandi lu sholat, doain laki lu biar banyak duitnya. Ya po. Orang tua zaman dulu begitu loh dagang. Sambil ngebungkus cabe, dia tanya anaknya gimana kabarnya. Zaman dulu kan hubungannya personal ya. Kalau sekarang kan timbangan modelnya, sama kasir ngantri gini, bayar. Nggak hidup, zaman dulu hidup. Kita beli cabe, ditanya anaknya sehat apa enggak. Terus kita jawab dah, lagi sakit. Bacain aja Yasin. Dia usap-usap, baca sholawat. Insya Allah sembuh. Lah, itu kan udah jadi pendakwah gitu loh. Nggak perlu begini juga, ente foto cetek gitu. Terus bikin kartu nama. Dibubuhkan di kartu namanya foto ente. Terus dikasih garis, di bawahnya penceramah. Nggak perlu. Nggak perlu. Ente naik aja busway. Juga yang naik busway. Kemudian sambil gelantungan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi nih, mau nanya nih. Udah pada bismillah belum nih, berangkat nih kerja? Kalau belum, yuk kita sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Makasih ya, Assalamualaikum. Turun. Ya. Dulu saya begitu. Kita naik kereta haji, saya masuk pasar, saya masuk kemudian mall. Saya masuk mall. Kemudian saya temuin tuh bagian penerangan, ya kan, informasi. Terus si informasi ini nanya, dulu sebelum saya dikenal,
mau ngumumin apa mas gitu. Boleh nggak saya ngumumin sendiri? Silakan gitu kan. Terus saya umumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu kepada saudara makmun untuk sholat berjamaah zuhur. Setengah jam lagi udah mau datang waktunya zuhur. Makasih ya. Yang lain yang dengar, yuk kita sholat zuhur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakada. I did it. Faal tuh. Khalas. Karena itu saya jadi ustaz. Makin lama Allah kasih jabatan yang lebih tinggi. Makin lama Allah kasih daerah yang makin luas. Makin lama Allah kasih beban yang makin banyak. Karena mulai. Saya makan di warteg. Kemudian saya tanya yang sebelah. Sambil makan saya tanya sebelah. Bang, kerja di mana? Gitu. Yang sebelah ngomong. Wah, nanya-nanya. Nggak ada yang begitu. Kalau kita dakwanya ikhlas kan pasti orang terima dong, ya kan? Saya kuli bangunan. Berapa itu kalau jadi kuli sebulan nih? Mingguan bang. Berapa seminggunya? 800. Mau nggak jadi 8 juta? Iya dulu saya dakwah begitu pak. Kenapa sih dikasih TV? Karena saya ngerintis jalan satu-satu. Lama-lama Allah percaya kasih TV. Indonesia Allah kasih, kemudian Asia, Eropa, Amerika, Australia, Eropa Timur, Eropa Barat. Wih, ente jalan aja. Nggak ada lagi nih orang yang bisa diceramain. Lu ceramah diri lu sendiri aja. Iya bener. Lu ngaca deh. Assalamualaikum. Lu siapa sih? Gitu. Lu bisa-bisanya sih salat subuh nggak di masjid. Emang lu yakin besok bakal hidup? Iya nggak apa-apa. Lu ceramah buat diri lu sendiri. Ntar emak lu denger tuh, emak lu lihat. Anak gue udah gila aja. Jangan nabung duit, tapi nabung amal. Kalau nabung amal, waduh, kita bakal panen raya. Bakal panen, apalagi yang kalau kita tabung tuh amal-amal wajib. Allah. Amal wajibnya gemuk-gemuk lagi. Sekali sholat berjamaah. Itu tabungannya kayak apa tahu itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada lagi ayat yang lain ya di surah Fussilat misalkan atau di surah Al-Kahf bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Masya Allah. Allah bilang harta dunia, anak, tetek bengek itu mah cuma perhiasan dunia aja. Boleh ada, boleh enggak. Kalau ada alhamdulillah, enggak ada, enggak jadi soal. Yang harus lebih lagi kita inginkan, kita kerjakan, kita punya apa? Amal saleh. Jadi selamat menabung selama di dunia. Karena kalau kita udah berhenti jadi manusia, kesempatan untuk menabungnya boleh dibilang nggak ketutup banget sih, enggak. Kalau bapak ibu nyimpen anak model kayak begini, dia ibu saya udah mati, masih ada tabungannya dia ngalir dari saya. Iya kalau ibu bapak anaknya model kayak begini, ini juga belum tentu diterima kok sama Allah amalnya. Kalau saya datang karena niat lillahi ta'ala, mungkin orang tua saya dapat. Tapi istilahnya paham ya omongan saya ya, bukan berarti ini ria, bukan sum'ah. Kalau kita mati, kita ninggalin nih, ibu ninggalin suami yang saleh, suami terus doain ibu, itu namanya masih dapat tuh amal soleh ya nggak? Walaupun kita udah mati, ibu masih punya anak-anak turunan yang soleh, soleha, doain ibu. Bapak juga begitu pak, nyimpen istri yang soleha, doain terus. Malam Jumat ngaji kahfi, ngaji yasin segala macam ngalir ke bapak. Karena bapak yang ngajarin istri, jadi istri abang mesti rajin baca kahfinya, baca yasinnya, ngalir. Tapi 1000 kali nih anak soleh soleha, nih mayit, nih jenazah, nih ahli kubur, udah bergantung sama orang. Kalau orang ngelakuin, anak yang ngelakuin, istri atau suaminya yang ngelakuin, orang tuanya yang ngelakuin. Kalau enggak,
dia nggak bisa. Yang menentukan secara merdeka bisa apa enggak melakukan amal soleh yang masih pada hidup dan sehat. Sakit juga insya Allah bisa, tapi udah sakratul maut itu yang saya maksud. Jadi mumpung masih pada muda ya, saya nggak kebayang. Ini kalau yang masih pada muda-muda nih, sholat duha 12, wih, udah gedenya jadi sekaya-kayanya orang insya Allah. Beneran. Apalagi sholat malam nih, dari umur segini nih sholat malam, wih, udah gedenya tuh Pak. Kalau nggak dikasih kerajaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, entah itu kerajaan properti, kerajaan usaha, kerajaan toko, kerajaan apa begitu. Insya Allah. Ayo kita berdoa. Baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dapat 200 bismillah tuh. Masya Allah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa afina wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Selamat melakukan banyak amal saleh apapun itu, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan jadilah pengajak, penyeru, penyontoh, pengajar amal-amal soleh buat sebanyak-banyaknya orang, supaya kita dapat amal soleh walaupun kita sedang diam. Kita dapat amal soleh walaupun kita sedang tidur. Kita dapat amal soleh yang banyak padahal kita sedekahnya sedikit, zikirnya sedikit, baca Qur'annya barangkali sedikit, insya Allah. Teman-teman semua, panitia, mohon maaf nih ya, saya nggak ikut makan siang ya. Jadi saya langsung pamit, nggak ada foto-foto, nggak ada tanda tangan, nggak ada macam-macam. Saya langsung pamit menuju ke Masjid Wali Songo, mudah-mudahan keburu sholat zuhur berjamaah di sana. Jazakumullah ahsanal jaza, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat menjadi ustadz dan ustazah, selamat menjadi dai dan daiyah, walaupun bukan jebolan pesantren, walaupun bukan dipanggil ustadz dan ustazah. Profesi apapun saudara, mudah-mudahan saudara adalah orang yang bisa menyeru orang lain kepada kebaikan dan amal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.